kembali lagi bersama saya dalam video tutorial Jitu Jago Soal Tipe HOTS. Nah, video ini dibuat untuk AKM tingkat SD. Asesmen kompetensi minimum tingkat SD akan dilaksanakan pada jenjang kelas 5. Nah, tapi anak-anak kelas 4 wajib juga loh nonton video ini. Oke, mari kita mulai. Jadi pertanyaannya, apa sih soal tipe HOTS itu? Nah, soal tipe HOTS adalah jenis soal dengan kemampuan analisis tinggi dalam pengerjaannya. Anak-anak tidak hanya diuji untuk menghafal saja, tetapi anak-anak harus bisa menganalisis soal secara mendalam untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, apakah soal ini sulit? Tidak ya, tidak semua soal HOTS itu sulit. Ini ada diagram tentang tingkatan berpikir manusia menurut Bloom. Jadi, pada soal tipe HOTS, anak-anak diminta untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, dan juga untuk mencipta. Nah, permasalahannya, ketika anak-anak menemui soal matematika, terkadang anak-anak masih kesulitan. Aduh, ini rumusnya apa ya? Aduh, aku nggak bisa nih, aku bingung. Ayo, siapa nih yang masih sering kesusahan seperti ini? Nah, sekarang ada tips mengerjakan soal tipe HOTS. Nah, tipsnya yang pertama adalah menemukan kata kuncinya. Kemudian, yang kedua adalah memahami konsep. Tips yang ketiga yaitu mengerjakan secara runtut. Dan tips yang keempat adalah berlatih banyak soal. Nah, ini ada Smart Solution, cara pengerjaan secara runtut. Nah, ini untuk mengerjakan matematika ya. Caranya, yang pertama, anak-anak harus mencari apa yang diketahui. Kemudian, yang kedua, anak-anak bisa mencari apa yang ditanyakan. Yang ketiga, anak-anak dapat menulis langkah pengerjaannya. Kemudian yang keempat, anak-anak bisa menjawab dengan caranya. Dan yang kelima, anak-anak bisa menulis kesimpulan dari soal yang telah kalian jawab. Nah, ini ada suatu pepatah dari seseorang yang sangat terkenal bahwa matematika itu tidak hanya soal angka, tidak hanya soal persamaan, soal perhitungan, ataupun algoritma, tetapi matematika itu tentang pemahaman. Ya, jadi memang anak-anak harus paham betul dengan apa yang kalian pelajari. Ini adalah ciri-ciri soal tipe HOTS. Ya, ada beberapa ciri-ciri. Yang intinya soal tipe HOTS itu memang memerlukan ide dan informasi secara kritis. Dan informasi itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu. Kemudian di sini ada lagi tentang tipe-tipe soal tipe HOTS. Nah, tipe-tipe soal HOTS ya. Oke. Tipe yang pertama adalah soal yang mengandung unsur tabel, diagram, dan juga gambar. Kemudian, tipe yang kedua adalah soal yang mengandung unsur wacana. Tipe yang ketiga adalah soal yang mengandung unsur kreativitas dalam mencarinya. Dan tipe yang keempat adalah soal yang mengandung unsur analisa dari sebuah wacana. Nah, ini adalah contoh soal dengan unsur tabel, diagram, dan juga gambar. Mari kita lihat, ini ada contoh soal dengan diagram. Ya, di sini ada soal. Perhatikan diagram berikut. Diagram di bawah ini adalah informasi tentang volume ekspor komoditas negara Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, di sini ada diagram batang dan juga diagram lingkaran. Pertanyaan yang pertama, berapa total nilai ekspor komoditas Indonesia dalam juta dolar pada tahun 2018? Nah, kalau seperti ini, kalian langsung bisa lihat pada diagramnya. Kita langsung lihat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 menunjukkan angka 27,1. Nah, satuannya adalah dalam juta dolar. Jadi jawabannya 27,1 juta dolar. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan. Oh, ini masih sama dengan yang tadi. Perhatikan diagram berikut ini, masih sama diagramnya yang tadi. Ini pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah nilai ekspor beras pada tahun 2020? Nah, yang ditanyakan ekspor beras. Nah, ini bisa kita jawab dengan langkah-langkah tadi.
Yang pertama, yang diketahui dari soal itu adalah total nilai ekspor seluruhnya tahun 2020 adalah 42,6 juta dolar. Dan ekspor beras tahun 2020 pada diagram lingkaran itu menunjukkan angka 9% dari nilai total. Yang ditanyakan adalah jumlah nilai ekspor beras tahun 2020. Langkah pengerjaannya adalah dengan perkalian. Nah, di sini cara menjawabnya adalah 9% dikalikan dengan 42,6 juta dolar. Jadi 9/100 dikali 42,6 juta dolar. Ya, presentasi dari beras pada diagram lingkaran dikalikan dengan total ekspor tahun 2020 yang bisa kita lihat pada diagram batangnya ini. Hasilnya adalah 3,834 juta dolar. Jadi kesimpulannya yang bisa kalian tulis adalah jumlah nilai ekspor beras pada tahun 2020 adalah 3,834 juta dolar. Nah, jadi begitu ya. Lanjut, ini masih ada contoh soal tentang gambar ya. Nah, di sini ada perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Jadi di sini ada gambar lift ya pada soal ini. Kita cermati dulu pada gambar ini. Lift penumpang, kapasitasnya adalah 550 kg dengan penumpang 8 orang dan juga dilarang merokok. Nah, itu keterangan pada liftnya seperti itu. Di sini di luar lift ada 3 orang yaitu Andi dengan 95 kg, kemudian Rosa dengan 83 kg dan Joni 35 kg. Nah, kemudian soal nomor 1, di dalam lift sudah ada 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Sedangkan di luar lift ada Andi, Rosa, dan juga Joni yang akan masuk ke dalam lift yang sama. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah, jadi cuma 2 orang saja. Jawabannya kita cari lagi seperti yang tadi ya. Jadi diketahui tadi kapasitas liftnya adalah 550 kg dan bisa muat untuk 8 orang. Kemudian yang diketahui lagi, di dalam lift sudah ada 5 orang dengan berat 380 kg jumlahnya. Kemudian yang ketiga ada Andi, Rosa, dan juga Joni dengan masing-masing beratnya yaitu Andi 95 kg, Rosa 83 kg, dan Joni 35 kg. Yang ditanya adalah 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan. Langkah pengerjaannya dengan pengurangan dan juga penjumlahan. Jadi cara menjawabnya tadi kapasitasnya kan 550. Nah, dikurangi yang sudah ada dalam lift. Jadi 550 dikurangi 380. Itu hasilnya 170. Nah, 170 ini adalah slot atau sisa kapasitas yang masih bisa dipakai oleh 2 orang ini ya. Terus kita buat permisalan saja, misalnya Andi dan Rosa yang akan masuk ya. Jadi Andi dan Rosa, ternyata berat mereka totalnya 178, jadi mereka tidak bisa ya masuk secara bersamaan. Kemudian Andi dan Joni ketika di total 95 ditambah 35 kilo akan menghasilkan 130. Oh, ternyata masih masuk dalam slot tadi, berarti Andi dan Joni bisa masuk secara bersamaan. Dan yang selanjutnya Rosa dan Joni 83 ditambah 35 kilo, hasilnya 118 kilo. Nah, ini juga masih bisa masuk ke dalam lift yang sama. Oke, jadi kita tulis kesimpulannya. Yang masih bisa masuk yaitu Andi dan Joni atau Rosa dan juga Joni. Oke, ini lanjutan yang tadi. Soalnya masih sama ya. Di dalam lift sudah berisi 5 orang dengan berjumlah berat badan 380 kg. Sedangkan di luar lift ada Andi, Rosa, dan Joni yang akan masuk ke dalam lift yang sama. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataannya, Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Nah, benar atau salah ini kira-kira? Nah, ternyata ini jawabannya adalah salah ya, karena mereka bertiga tidak bisa masuk ke dalam lift yang sama secara bersama-sama. Kemudian pernyataan yang kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Nah, kira-kira benar apa salah kalau yang ini? Coba kita lihat pernyataan ini. Oh, ternyata salah juga. Loh, kenapa kok salah?
Ya, karena liftnya masih bisa diisi orang, ya, masih bisa diisi lagi, tetapi tidak tiga-tiganya mereka bisa masuk. Hanya 2 orang saja yang bisa masuk. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu contoh soal yang mengandung unsur wacana. Nah, wacana itu berarti nanti dalam soal itu akan ada bacaan yang harus kalian pahami. Nah, begini contoh soalnya. Dalam sebuah toko sepatu, sebulan mampu menjual 240 pasang sepatu dalam berbagai ukuran. Sepatu ukuran 36 terjual 38 pasang dan 37 ukuran itu terjual 45 pasang. Sepatu ukuran 38 terjual sama banyak dengan ukuran 36. Sepatu ukuran 39 terjual 55 pasang dan selebihnya terjual ukuran 40 dan 41 yang masing-masing sama banyak. Ukuran sepatu yang paling banyak terjual adalah kemudian cara mencari jawabannya. Pertama kita harus mencari tahu apa yang diketahui dari soal ini. Oke, yang pertama yaitu toko ini mampu menjual 240 pasang sepatu dalam sebulan. Oke, kita catat ya. Kemudian yang kedua, ada berbagai macam ukuran. Ya, tadi 36 mampu menjual 38 pasang, 37 mampu menjual 45 pasang, 38 terjual 38 pasang. Nah, 39 terjual 55 pasang, ukuran 40 dan 41 itu sama banyak, tetapi belum diketahui ini berapa pasang yang terjual. Nah, yang ditanya adalah ukuran sepatu yang paling banyak terjual. Langkah yang akan kita pilih nanti untuk menjawab yaitu dengan pengurangan, penjumlahan, dan juga pembagian. Oke, cara menjawabnya yaitu dengan 240 dikurangi jumlah dari masing-masing ukuran sepatu yang terjual ya. Jadi 240 itu tadi adalah total penjualan dalam sebulan dikurangi 38 ditambah 45 ditambah 38 ditambah 55. Nah, begitu. Jadi 240 dikurangi 176 hasilnya adalah 64 pasang. Nah, 64 pasang ini miliknya siapa? Nah, 64 pasang ini miliknya ukuran 40 dan juga 41. Ya, maka di sini kita tuliskan untuk ukuran 40 dan juga 41 yaitu 64 dibagi 2 yang hasilnya 32 pasang ya. Jadi sama-sama ukuran 40 terjual 32 pasang dan ukuran 41 juga sama 32 pasang. Kembali lagi dengan yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan adalah ukuran sepatu yang paling banyak terjual. Jadi ukuran sepatu yang paling banyak terjual adalah ukuran 39. Loh, kenapa kok 39? Ya karena ukuran 39 itu terjual 55 pasang paling banyak. Oke, paham ya? Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ada contoh soal yang mengandung unsur kreativitas dalam mencarinya. Nah, di sini mari kita lihat soalnya. Nah, soalnya Tina akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep ia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, 150 gram mentega, dan 300 gram bahan lainnya. Nah, ini adalah pernyataannya. Coba kita lihat pertanyaannya. Soal nomor 1. Tina memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan menunjukkan angka pada gambar berikut. Berapa gram Tina harus mengurangi berat gula dari timbangan? Nah, kita lihat gambar pada timbangan. Nah, di timbangan ini gula yang sudah diletakkan Tina adalah menunjukkan angka 250 gram. Nah, oke. Nah, untuk cara pengerjaannya yaitu coba kita lihat tadi yang diketahui dari soal ini adalah gula yang diperlukan oleh Tina adalah 1/5 kg dan juga gula yang sudah ada pada timbangan yaitu tadi 250 gram. Ditanya berat gula yang harus dikurangi dalam jumlah gram. Nah, ingat dalam satuan gram. Langkahnya adalah dengan pengurangan. Cara menjawabnya yaitu 250 gram dikurangi 1/5 dikali 1000 gram. Nah, kok bisa begini? Bagaimana ini? Nah, 250 gram ini adalah berat gula yang ada pada timbangan tadi.
ya kan, dikurangi dengan 1/5 kilogram gula yang diperlukan dikalikan 1000 gram. Kenapa kok dikalikan 1000 gram? Karena konversi dari 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Karena kita ingin mencari dalam satuan gram, maka kita ubah dari kilo ini menjadi gram. Maka di sini 250 gram dikurangi 200 gram. Nah, ini cara menghitungnya mudah ya, bisa dengan cara mencoret 1000 dibagi 5 dikali 1. Nah, hasilnya 200 gram. Maka 250 gram dikurangi 200 gram hasilnya adalah 50 gram. Jadi kesimpulan yang bisa anak-anak tulis yaitu, jadi berat gula yang harus dikurangi oleh Tina adalah 50 gram. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Di sini ada soal lanjutan ya, soalnya masih sama, pernyataannya masih sama. Mari kita lihat soalnya yang kedua. Jika Tina membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah, nah, dalam kilogram, mari kita lihat. Nah, berarti kalau Tina ingin membuat 6 resep, bahan-bahan ini tinggal dikalikan dengan 6 ya. Ini ada pilihan jawaban A sampai D. Coba kita lihat dulu. 1/6. Enggak, berarti salah ya kalau yang 1/6. Kita lihat. Berarti yang benar adalah 6 kali. Kita cermati dulu. Kira-kira yang mana? Anak-anak sudah menemukannya. Oke, mari kita lihat. Dan jawabannya adalah yang D. Ya, 6 dikali 1/5 kilogram gula ditambah 1/4 kilogram tepung ditambah 0,15 kilogram mentega ditambah 0,3 kilogram bahan lainnya. Nah, ini tadi 150 gram mentega dan juga 300 gram bahan lainnya diubah menjadi kilogram karena soalnya meminta satuan kilogram. Nah, ini masih soal lanjutan dari yang tadi. Pernyataannya masih sama. Oke, mari kita lihat soalnya. Soal yang ketiga, setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan masing-masing berat 50 gram. Apakah benar bahwa proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Nah, di sini kita diminta memberikan pernyataan benar atau tidak ya. Iya atau tidak. Nah, kira-kira mengurangi adonan enggak ini? Coba kita lihat. Nah, ternyata iya ya. Ternyata benar bahwa proses memasak bolu kukus ini mengurangi berat adonan. Nah, bagaimana pembuktiannya? Coba kita lihat. Oke. Di sini berat bolu kukus setelah matang adalah 50 gram. Nah, di sini maka ditulis berat seluruh bolu 16 buah dikalikan 50 gram. Hasilnya 800 gram. Lalu selanjutnya kita hitung berat adonan ya sebelum kita memasak bolu tadi, bahan-bahan mentahnya, yaitu ada 200 gram gula ditambah 250 gram tepung ditambah 150 gram mentega ditambah 300 gram bahan lainnya. Nah, itu dijumlahkan semua dalam bentuk gram ya, maka tadi kita ubah dari yang kilo kita ubah menjadi gram, lalu kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 900 gram. Maka benar ya, kesimpulannya proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan. Karena tadinya berat adonan awalnya adalah 900 gram ketika dijumlah. Nah, setelah bolu matang dan ditimbang bolunya menghasilkan 800 gram untuk 16 bolu. Oke, mudah ya. Lalu kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal yang mengandung unsur analisa dari sebuah wacana. Contohnya seperti ini. Gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Pertanyaannya, berapakah luas daerah kolam renang seluruhnya? Nah, kita lihat gambar kolamnya ini ya. Ini ada yang sedang berenang dalam kolam itu. Nah, panjangnya pada gambar itu tertulis 20 meter. Sedangkan lebarnya tadi diketahui setengah dari panjangnya.
Ya kan? Coba kita cari tahu jawabannya. Ya, tadi yang diketahui adalah panjang kolam, jelas ya, ini sudah tertulis 20 meter. Lebarnya 10 meter, ya karena setengah dari panjangnya, maka jelas ya 10 meter. Kemudian lebar jalan setapak yang mengelilingi kolam itu adalah 1 meter, ya. Semuanya kanan kiri itu 1 meter. Kanan kiri panjang, kanan kiri lebar itu ada 1 meter lebarnya. Kemudian yang ditanya, luas daerah kolam renang seluruhnya, berarti hanya kolamnya saja tanpa jalan setapak tadi. Langkahnya dengan pengurangan dan juga perkalian. Oke, cara menjawabnya yaitu kita tulis dulu panjangnya. Panjangnya tadi 20 meter. Berarti 20 dikurangi 2 meter sama dengan 18 meter. Loh, kenapa kok dikurangi 2? Ya karena panjangnya ini 20 meter awalnya. Nah, dikurangi 1 meter untuk jalan setapak yang sebelah kanan dan dikurangi 1 meter untuk jalan setapak yang sebelah kiri, ya. Makanya panjang kolamnya hanya tersisa 18 meter yang tanpa jalan setapak. Kemudian lebarnya juga sama. Lebarnya tadinya 10 meter, ya. Lalu dikurangi 2 meter lagi untuk yang kanan jalan setapak 1 meter, yang kiri jalan setapak juga 1 meter, maka lebarnya menjadi 8 meter. Ini lebar dan luas dalam kolamnya saja ya, tanpa jalan setapak. Nah, lalu kita hitung luas kolamnya. Nah, ingat lagi bagaimana cara menghitung persegi panjang. Nah, panjang kali lebar, ya. Berarti 18 dikali 8, hasilnya 144 meter. Jadi kesimpulan yang bisa kalian tulis adalah seperti itu ya. Jadi luas dalam daerah kolam renang seluruhnya adalah 144 meter. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soalnya masih sama dengan yang tadi ya pernyataannya, maka kita lihat langsung saja kepada soalnya. Nah, jika biaya pemasangan keramik yaitu 65.000 per meter persegi, berapa seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan keramik tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah biayanya. Coba kita cari tahu. Nah, jawabannya kita cari apa yang diketahui dulu dari soal ini, yaitu biaya pemasangan keramik adalah 65.000 per meter persegi, ya kan? Kemudian lebar jalan setapak yang mengelilingi kolam itu adalah 1 meter. Dan yang ketiga, panjang kolam tadi seluruhnya adalah 20 meter dan lebar kolam seluruhnya adalah 10 meter. Yang ditanyakan seluruh biaya pemasangan keramik yang mengelilingi kolam itu tadi. Langkahnya adalah dengan pengurangan dan juga perkalian. Coba kita lihat jawabannya. Ini luas total, tadi luas total kolam panjang kali lebar itu 200 meter persegi. Kemudian luas kolam renangnya saja 144 meter persegi. Ini dari tadi yang 18 meter dikalikan 8 meter ya, maka hasilnya luas kolam renangnya saja itu 144 meter persegi. Dan luas jalan keramik bisa kita ketahui ya, dari 200 meter persegi dikurangi 144 meter persegi, hasilnya 56 meter persegi ya. Kemudian untuk biaya pemasangan keramiknya tinggal kita kalikan saja ya. Tadi luas jalan keramiknya, jalan setapaknya itu yang udah kita ketahui adalah 56 meter persegi. Tinggal kita kalikan dengan biaya pemasangannya. Per meternya tadi kan 65.000. Tinggal kita kalikan saja, maka hasilnya untuk 56 meter persegi itu membutuhkan biaya Rp3.640.000. Dan kesimpulannya bisa kalian tulis seperti yang ada di bawah ini. Nah, wah, kalian sudah sampai tahap ini, berarti kalian luar biasa. Kalian sudah menyelesaikan video ini dari awal sampai pada tahap ini. Oke, saatnya sekarang kalian ucapkan I love matematika. Nah, ternyata matematika itu mudah dan juga menyenangkan ya. Oke, sekarang ada ayo mencoba. Ini adalah waktu kalian untuk mencoba ya. Nanti akan ada 2 soal. Kalian bisa stop dulu video ini
untuk mengerjakan soal latihannya. Soalnya mudah kok. Coba kita lihat soal yang pertama. Nah, ini di sini ada papan yang berbentuk lingkaran. Soalnya, setelah papan tersebut diputar, pada saat berhenti, papan warna apa yang lebih mungkin ditunjuk oleh jarum jam? Nah, coba jelaskan jawabanmu secara lengkap. Oke. Nah, kemudian soal yang kedua. Nah, kolam renang tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 meter dan juga lebar 4 meter yang di sekeliling kolam bagian luarnya dipasang keramik. Jika lebar daerah yang dipasang keramik adalah 50 cm, luas seluruh keramik di sekeliling kolam renang adalah, nah coba kalian nanti cari tahu jawabannya ya. Nanti jangan lupa kalian kerjakan dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Oke, mudah ya. Nah, akhirnya kita telah sampai pada penghujung video ini. Terima kasih banyak kalian sudah menonton. Terima kasih siswa-siswa hebatku.